Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 kelas 6B. Video ini akan menjelaskan tentang penentuan bobot dan rating dalam analisis SWOT. Sebelumnya, mari kita ingat kembali apa yang dimaksud dengan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan salah satu teknik analisis kualitatif yang bertujuan untuk menyusun strategi pengembangan. Analisis SWOT juga digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal maupun internal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Secara umum, analisis SWOT bekerja dalam menyusun strategi pengembangan yang berlandaskan pada komparasi antara data kekuatan, kelemahan, peluang, maupun ancaman yang terdapat pada objek pengamatan. Adapun untuk menentukan bobot dan rating, kalian bisa menyimak video berikut ini. Coba kita perhatikan tabel ini. Tabel ini terdiri dari 4 kolom. Kolom 1 faktor strategis. Kolom 2 bobot. Kolom 3 rating atau peringkat. Kolom 4 skor. Faktor strategis adalah faktor-faktor yang memiliki nilai strategis yang akan kita analisa. Contohnya faktor-faktor strategis yang akan kita analisa yaitu yang pertama suasana ruangan, yang kedua pelayanan, yang ketiga harga. Kita anggap para peneliti sudah menempatkan posisinya pada strength atau kekuatan. Yang nomor 4 lokasi, nomor 5 rasa makanan, dan nomor 6 variasi makanan. Kita anggap masuk dalam kelompok weakness. Bobot dalam hal ini menunjukkan tingkat signifikan terhadap faktor strategis yang dianalisa. Jadi, masing-masing faktor strategis tingkat bobotnya pasti berbeda. Rating atau peringkat merupakan nilai pada saat dilakukan penilaian. Jika kondisinya sesuai dengan harapan, maka ratingnya tinggi, tapi jika tidak sesuai harapan, maka ratingnya rendah. Skor merupakan hasil perkalian antara bobot dengan rating. Oke, selanjutnya kita akan mencoba bagaimana memasukkan angka bobot. Sekarang kita masuk dalam penilaian bobot. Perlu diketahui bahwa total bobot harus 1 atau 100%. Dalam hal ini kita boleh menggunakan satuan atau persen. Kalau masing-masing bobot dari faktor strategis ini sama, maka cara menghitungnya sangat cepat, yaitu 1 dibagi total faktor strategis. Dalam hal ini faktor strategis ada 6. Jadi 1 dibagi 6. Maka masing-masing faktor strategis bobotnya 0,117. Kita copy ke bawah. Maka nilainya 1. Nilai ini tidak boleh kurang dari 1 atau lebih dari 1. Persoalannya adalah bila masing-masing bobot berbeda. Kita misalkan umpamanya suasana ruangan bobotnya 0,25. Maka total bobot menjadi 1,08. Artinya lebih dari angka 1. Mau tak mau kita harus mengurangi beberapa bobot yang ada dalam faktor strategis. Kerumitan lain adalah pada saat bobot sudah kita nilai, ternyata ada faktor strategis yang perlu ditambahkan. Sehingga ada kerumitan di dalam menilai bobot ini. Cara cepatnya adalah coba
kita perhatikan kolom 1 adalah faktor strategis, kolom 2 adalah bobot. Di antara dua kolom ini, kita sisipkan satu kolom bantu. Kolom bantu ini setelah selesai, tidak perlu disajikan dalam laporan, tapi disembunyikan saja, bukan dihilangkan. Sekarang kita sisipkan kolom bantu. Oke, kita namakan tingkat signifikan. Tingkat signifikan ini rentang angkanya 1 sampai 3. Terserah Anda, atau 1 sampai 4, tergantung sejauh mana rentang yang akan kita pilih. Sekarang kita gunakan 1 sampai 3. Jadi nilai 1 adalah signifikan, nilai 3 sangat signifikan. Oke, kita anggap aja suasana ruangan tingkat signifikannya umpamanya 2. Lokasi kita anggap 3. Rasa makanan kita anggap 3. Variasi makanan kita anggap 2. Boleh saja umpamanya kita istilahnya 2,5. Boleh saja. Setelah itu kita jumlahkan. Maka nilainya 15,5. Selanjutnya kita kembali ke kolom bobot. Di kolom bobot ini kita buat rumus, yaitu sama dengan 2 dibagi 15,5. Jadi seluruhnya alat pembaginya adalah 15,5. Cara cepat dengan rumus absolut. Jadi ini 2 dibagi 15, ini kita buat satu-satu aja. 3 dibagi 15,5 dan seterusnya. Maka nilainya pasti 1. Ini adalah cara cepat. Nah, selanjutnya kita masuk kepada rating. Rating ini kita nilai 1 sampai 5. Jadi 1 sampai 5. Jadi kalau kita bagi 2, yang paling tengah adalah angka 3. Jadi angka 3 sampai 5 kita nyatakan strength. 1 sampai 2,9 kita nyatakan weakness. Nah, karena ini sudah dinyatakan atau sudah dikelompokkan dalam kelompok strength, pasti nilainya di atas 3. Sedangkan yang di bawah pasti 2,9, 1 sampai 2,9. Jadi kita anggap aja ini 4, 5, 3,5. Yang ini 2 karena dia weakness, 2,5, 2 kita anggap. Nah, di dalam rating ini tidak perlu dijumlah dalam rating ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam skor. Skor ini adalah bobot dikali rating. Jadi 0,52 kita kopikan aja ke bawah.
maka skornya 3,13. Begitu juga dalam penilaian faktor eksternal. Sebelum kita masuk pada faktor eksternal, sedikit kita akan mengulas lagi tentang faktor strategis supaya lebih paham. Faktor strategis ini kita misalkan sebuah hotel di kota Jakarta yang udaranya begitu panas, maka pendingin ruangan atau AC menjadi faktor strategis. Sebaliknya, hotel di atas gunung yang udaranya sangat dingin, maka pendingin ruangan sudah tidak menjadi faktor strategis. Yang menjadi faktor strategis adalah penghangat ruangan. Dengan demikian, faktor strategis adalah faktor-faktor strategis yang pantas untuk dianalisa. Sekarang kita masuk pada faktor eksternal. Cara penilaian faktor eksternal sama saja dengan penilaian faktor internal. Untuk opportunity, bila peluangnya tinggi, maka ratingnya juga tinggi. Sebaliknya, untuk ancaman, bila ancamannya tinggi, ratingnya rendah. Bila ancamannya rendah, maka ratingnya tinggi. Tingkat signifikan ini sama dengan penilaian pada faktor internal. Kita anggap aja ini 3, 3, 2, 3. Jadi angka pengisian tingkat signifikan ini rentangnya 1 sampai 3. Nah, ini kita jumlahkan sama dengan sum. Ya, kita jumlah, maka totalnya menjadi 11. Selanjutnya kita mengisi bobot atau rasio bobot sama seperti pengisian dalam faktor internal. Jadi sama dengan ini dibagi 11. Oke, kita isi secara manual aja lah. Ini dibagi 11, semua pembaginya adalah 11. Maka nilainya 1. Nah, dengan cara demikian, walaupun kita insert, kita impelnya, kita sisipkan satu baris, umpamanya kita isikan satu baris, anggap aja apalah namanya, kita anggap umpamanya bobotnya 2 umpamanya. 2, maka ini langsung 13. Langsung 13. Ini kita tinggal bagikan aja yang angka 2 tadi ke 13. Tetap aja 100. Jadi mudah sekali ini. Umpamanya ini 4. Bisa aja dia 2. Ya, umpamanya. Nah, kebetulan pesaingnya sangat kuat. Maka kita bisa nilai 1,5. Peraturan pemerintah umpamanya kita isi